Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali di channel ini, yaitu channel Kelas Desain, yaitu membahas terkait beberapa program dari program AutoCAD dan lain sebagainya. Oke, materi kita atau tutorial kita kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu di cara membuat rencana anggaran biaya. Materi terakhir kita sudah menghitung pekerjaan beton bertulang ya, mulai dari pekerjaan slope, kemudian kolom dan backcasting. Untuk pekerjaan beton bertulang, teman-teman silakan lanjutkan sendiri ya. Jika masih ada yang istilahnya belum kita hitung, teman-teman bisa melanjutkan sendiri ya. Pada dasarnya perhitungannya sama untuk konsep beton bertulang seperti itu. Jadi materi kita kali ini kita akan menghitung pekerjaan dinding dan plesteran ya, pekerjaan dinding dan plesteran seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan pasangan dinding bata merah seperti itu. Oke. Jadi caranya teman-teman sekalian, jadi ketik saja seperti ini. Selanjutnya pekerjaan dinding dan plesteran. Oke, poin pertama, poin 1 adalah pasangan bata merah. Kita akan copy saja yang ini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah pasangan dinding bata merah. Nah, rumusnya teman-teman sekalian, di rumusnya ini untuk bata merah volume sama dengan ya, saya ketik seperti ini. Volume sama dengan adalah lebar ya, lebar dikali tinggi dinding ya, lebar dinding. Tinggi dinding. Oke. Nah, seperti ini. Lebar dikali tinggi dinding. Nah, teman-teman, ini di center dulu. Nah, kita akan menghitung dindingnya secara ini ya, kita akan bagi. Nah, dindingnya ini kita akan bagi dulu secara yang dinding yang arah horizontal ya, ini potongan. Oke. Kemudian ini denanya seperti ini. Nah, kita akan hitung yang arah dinding horizontal dulu. Ini adalah arah horizontal seperti ini. Oke, atau searah sumbu X ya. Horizontal atau arah sumbu X seperti ini. Kemudian yang arah vertikal yang arah sumbu Y. Jadi untuk memudahkan ya, untuk memudahkan cara berhitungnya, kita bagi dua. Yang arah horizontal dulu kita hitung semuanya. Nah, setelah arah horizontal selesai, teman-teman tinggal hitung lagi yang arah vertikal seperti itu. Baik, jadi pertama arah horizontal. Nah, arah horizontal dulu kita buat rumusnya atau formulanya. Jadi dinding arah horizontal, teman-teman. Dinding horizontal atau searah sumbu X ya, searah sumbu X di AutoCAD-nya sama dengan, nah ini ya, vol, atau yang pertama dinding horizontal 1 ya kan.
Nah, dinding horizontal 1 kita coba bagi layarnya ya supaya lebih mudah. Oke, jadi ini kita bagi dinding horizontal 1 atas arah sumbu X. Nah, ini juga saya bagi seperti ini. Supaya kita tidak bolak-balik ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, untuk dinding 1 kita anggap ini di sini ya. Di sini juga ada pasangan batu merah, di sini juga ada pasangan. Nah, ini bagi 2 ya karena ini terap. Tapi apa namanya? Kita akan coba hitung secara satu ya. Horizontal 1 yang ini. Nah, ini coba kita ukur. Teman-teman bisa ambil dari sini ya, pinggir kolom ke pinggir kolom ya. Ini lebih detail. Nah, 1,1. Terus yang ini ke sini ya. Saya ambil dari pinggir kolom masing-masing. Ini juga dari pinggir, saya hitung dari pinggir kolom ya. Saya tidak ambil dari as. Oke, nah jadi horizontal 1 ini 1,1, terus ini kita kali ya. Tinggi dinding, tingginya kemarin rata ya, tinggi dindingnya ini. Nah, kita ambil dari sini dulu. Nah, ini tinggi dinding dari slope ke rimbal di sini. Nah, tingginya 3,34. Kemarin juga sudah dijelaskan di perhitungan kolom ya. Jadi ini 3,34. Oke, sama dengan ini ya. Ini kita kali sama ini. Oke. Nanti untuk lubang jendela sama lubang pintu nanti kita kurangi di akhir ya. Nanti di akhir baru kita kurang. Ini kita hitung full dulu. Nah, seperti itu. Terus yang horizontal 2 teman-teman tulis sama dengan ini, bisa kita copy saja. Oke, Ctrl C, kemudian Ctrl paste, kemudian ini 2,6, lebarnya 2,6. Tinggi dindingnya sama ya, sama semuanya. Terus horizontal 3, nah yang ketiga ini ya 2,85. 2,85. Tinggi dindingnya sama seperti itu. Terus ini sama semua ke belakang ukurannya dari sini. Oke, ini kita ambil hitung full saja ke sini. Ini juga sama, ini juga sama. Jadi berapa kali ya? 1, 2, 3. Oke, tapi teman-teman kalau mau detail ini bisa hitung per antar kolom ya. Nah, tapi ini saya anggap di sini saja semua langsung 2,85 1 2 3 3 kali ya. 2,85. Oke, ini 4 kali dengan yang depan. Jadi ini saya coba. Oke, seperti ini. Ini juga. Kemudian ini kita copy saja, teman-teman sekalian. Atau nanti disorot kayak gini. Bisa. Jadi blok dulu, kemudian sorot. Kemudian kita pilih di sini copy cell. Oke. 2,85. Terus dinding yang di sini. Kita ambil dari pinggir kolom ya. Ini 3,85 sama dengan ini, kita copy juga. Oke, 3,85 ini sama tingginya 3,84. Untuk dinding belakang teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi saya fokusnya dulu di bangunan. Prosedurnya sama, silahkan dicoba ya. Dihitung ini karena ini ada simbol pasangan dinding untuk batasnya, teman-teman bisa hitung sendiri. Jadi yang saya hitung adalah di bagian bangunan tok saja, bangunan utamanya seperti itu. Kemudian ini
Oke, terus ini saya zoom ya, ini saya zoom. Nah, ini saya coba pakai garis bawah dulu, klik kanan, format cell, bordernya saya coba tanda panah bawah ya. Oke, sorry, klik kanan, format cell, border, ini saya klik, udah klik ini. Nah, kemudian ini totalnya, total volumenya, jumlahnya. Ini kita zoom, ini ya. Sorry, kita zoom di sini. Oke, nah itu untuk, nah ini volume dinding arah horizontal sebelum dikurangi dengan lubang pintu sama lubang jendela. Nanti di akhir kita akan coba kurangi. Nah, ini kita hitung utuh aja dulu ya. Nah, dihitung utuh aja dulu. Terus selanjutnya adalah dinding yang arah vertikal. Coba ini saya copy saja seperti ini, atau rumusnya ini saya copy ya, seperti ini. Ctrl C, kemudian saya paste di sini. Nah, ini saya ganti namanya vertikal, dinding arah vertikal. Oke, terus ini searah atas, searah sumber ya. Ini dibuang. Untuk tinggi dindingnya sama ya, tinggi dindingnya sama, yang arah horizontal dengan vertikal karena kayak gini. Nah, terus lebarnya ya. Nah, coba kita lihat untuk ini, berarti kalau diambil dari as ke as itu 7 meter. Nah, saya coba ambil dari pinggir dinding ke pinggir kolom ke pinggir kolom. Nah, ini 6,85, terus ini saya langsung ambil dari sini ya ke sini. Oke, teman-teman bisa menyesuaikan di sini, ada kolom saya mau ambil dari sini ke sini ya. Itu teman-teman yang atur lah. Oke, pada dasarnya menghitungnya seperti ini. Terus ini juga sama, saya langsung ambil dari pinggir ke sini. Oke, nah pertama ini 6,85. Oke, jadi 6,85. Terus yang kedua, yang di sini 3,85 ya, 3,85. Terus 2,35. Nah, terus yang ini satu lagi. Ini 1,35. Nah, sekarang ini kita copy saja ke bawah seperti ini. Nah, untuk yang ini teman-teman bisa menghitung ya, per di sini ini 1, kemudian di sini berapa, kemudian di sini ya. Ini saya langsung ambil dari totalnya saja. Nah, tapi teman-teman kalau mau detail ya, apalagi misalnya kalau kolomnya besar, teman-teman ambil per bagian di sini. Misalnya ini ke sini bagian ini berapa, kemudian setelahnya lagi ke sini berapa, kemudian ke sini berapa. Nah, supaya videonya tidak terlalu cepat teman-teman sekalian, saya ambil dari sini saja dulu ya. 6,85 totalnya dari depan ke belakang panjangnya. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Ini tinggi dindingnya sama ya, tinggi dindingnya sama. Kalau kita coba lihat di potongan AA, coba lihat potongan AA, kemudian nah kurang lebih sama seperti ini. Nah, 3,34 ya. Nah, seperti ini. Jadi ini rata sampai rimbal, ketinggiannya sama semua. Nah, seperti itu. Setelah itu ini kita zoom, teman-teman bisa atur lagi kayak gini, di kanan format cell. Oke, nah setelah itu nih kita zoom. Nah, ini ya,
Terus ini teman-teman boleh bold. Oke, ini kita bold. Nah, seperti itu. Oke, terus misalnya kalau ada misalnya kuda-kuda ya. Jadi misalnya kalau ada kuda-kuda, volumenya itu misalnya kalau untuk menghitung luasnya 1/2 alas kali tinggi. Jadi misalnya di sini kalau kita lihat ada nggak detail kuda-kudanya. Nah, di bagian struktur itu, nah di sini ada detail kuda-kuda teman-teman sekalian. Nah, ini kalian bisa hitung luasnya di sini berapa ya. Ini juga sama di sini. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk segitiga sebenarnya itu menghitung luasnya 1/2 alas kali tinggi ya, 1/2 alas kali tinggi. Tapi sebenarnya ini juga bisa dihitung dengan metode yang di sini, yang dipakai dari AutoCAD langsung. Jadi misalnya di sini, ini saya copy dulu. Misalnya kayak gini. Ini saya mau hitung volume kuda-kudanya karena di sini ada balok ya. Oke. Nah. Oke, ini saya buang dulu. Ini juga saya buang, ini juga saya buang. Nah, semuanya ini saya buang, saya rapikan dulu ini. Karena ini adalah kuda-kudanya. Di sini ada pasangan batu nih. Nah, gimana cara menghitung luasnya? Misalnya kalau langsung dari CAD langsung ya, kita mau hitung luasnya seperti ini. Nah, caranya teman-teman bisa buat boundary dulu, boundary. Ini klik. Kemudian kita pilih polyline, oke. Nah, di sini juga. Nah, ini sudah ada garisnya atau ini di join. Sorry. Atau polyline, teman-teman bisa polyline di sini. PL ambil dari sini. Kemudian ditutup ya, close. Kita close. C enter. Nah, ini sudah. Nah, sekarang ini sudah bisa ditahu luasnya. Nah, caranya cari luas, boleh ketik area seperti ini. Atau CH boleh, properti. Nah, di sini areanya. Cuman ini karena ini kita menggambarnya pakai satuan satuan centimeter. Jadi teman-teman supaya proses konversinya tidak terlalu lama, ini bisa diskalakan dulu. Skalakan. Jadi ini 3,3 atau ini ya, atau ini yang menjadi dasar ya, yang 101 meter, atau yang ini bisa ya. Nah, kita akan skalakan yang istilahnya tidak ada koma-komanya ya. Nah, saya akan ambil acuan di sini saja yang 2,63. Berarti kalau kita jadikan meter itu 2,63 ya. Oke, ini sih kita skalakan dulu. SC, kemudian base point, ini klik sembarang titiknya, kemudian referensi, terus ini dari sini ke sini itu 2,63. jadi dimasukkan 2,63 seperti ini. Jadi jangan lagi dimasukkan 263 karena ini dikonversi ke meter, makanya dibulatkan jadi 2,63 seperti itu ya. Nah, sekarang ini sudah jadi dibulatkan. Nah, ini dihapus ya. Nah, terus semuanya angka-angkanya dihapus dulu, atau sebelum dibulatkan dirapikan dulu garis-garisnya karena ini menutupi objek kuda-kudanya. Nah, seperti itu. Ini dibuang. Oke, seperti ini. Nah, yang kita sudah bulatkan tadi ini sudah bisa ditahu luasnya. Luasnya di sini keluar ya 5,47, kemudian di sini 5,47, terus kuda-kuda yang kedua 6,27. Kalau ini bisa enggak langsung
Nah, jadi ini harus jadi anggaplah KB2 terus KB1. Ini kita boundary lagi. Sorry. Terus ini saya polyline lagi ya. Ini KB2, KB2. Ini KB1 ya. KB1-nya mana? Oh, berarti ini sama ya. Oh, sorry, ini KB1, ini KB2. Oh, sorry, ini kuda-kuda beton 1, kuda-kuda beton 3 ya. Oke. Jadi ini tadi sudah. Ini kita polyline seperti ini. Kalau misalnya tidak bisa di boundary, kita polyline, teman-teman. Polyline close. Nah, yang kita butuhkan ini garis kelilingnya. Terus yang ini juga. Ini kita coba boundary lagi. Oke, terus ini saya boundary. Nah, sudah. Nah, sekarang karena ini saya sudah tahu ya luasnya, saya coba akan hitung di sini. Nah, pertama kuda-kuda beton. Kuda-kuda beton. Dalam kurung misalnya KB1, kuda beton 1. Kuda-kuda beton 1 sama dengan yang ini ya, anggaplah 1. Luasnya ini saya langsung masukkan luasnya langsung dari sini karena ini saya sudah tahu. Nah, ini luas pertamanya ini 5,4. Jadi saya masukkan sama dengan 5,4 ditambah. Oke, kita tambah sebelahnya 6,27. Oke, 6,27. Nah, seperti itu ya cara menghitungnya. Ini sama dengan di sini, sama dengan. Nah, oke, kuda beton pertama sekarang KB2 sampai KB3. Ini saya coba copy saja. KB2 terus KB3 ya. Nah, untuk yang kedua kita coba cari. Ini kuda, oh sorry, ini ternyata yang pertama tadi ini KB beton 2 ya. Ini kita coba ganti ya. Kebalik teman-teman. Enggak berurut ternyata. Ini 2, ini KB1. Enggak apa-apa, terbulat. Nanti teman-teman yang ngatur. Ini 2, ini 1 ya. Oke, terus yang ini 4,9 terus 15,3 sama dengan 4,9 ditambah 15,3. Kemudian kuda beton 3 itu ini 3,28 terus ini juga sama ya, berarti ini 3,28 kali 2 atau langsung kita tambah 3,28 kanan kiri. Nah, sudah, ini volumenya sudah ada. Nah, ini meter pangkat 2 meter persegi. Sorry, ini klik kanan, format cell, superscript, oke. Nah, ini vertikal, ini vertikal, ini sorry. Maksudnya meter persegi. Nah, sudah. Nah, ini kita sudah mendapatkan volumenya yang ada di dinding horizontal. Nah, sekarang kita akan hitung. Jadi nanti kita akan hitung untuk luasan volume jendelanya seperti itu. Tapi ini kita akan bahas di materi selanjutnya karena ini sudah videonya sudah 24 menit, nanti teman-teman terlalu panjang nontonnya. Nah, kita akan bahas di part berikutnya, jadi teman-teman tetap harus mengikuti materinya secara bertahap supaya teman-teman tidak gagal paham. Kok nggak dikurang sama lubang jendela sama lubang pintu, ya kan, seperti itu. Nah, kita akan bahas di part berikutnya, jadi teman-teman harus stay ya, tetap harus mengikuti lanjutannya supaya nanti teman-teman tidak gagal paham seperti itu.
Oke, ditunggu aja materi berikutnya kita akan buat. Jadi pastikan teman-teman paham dulu cara menghitung dindingnya. Jadi pasangan dinding bata merah itu ini kan satuannya meter pangka 2, ya kan, meter persegi. Jadi untuk meter persegi teman-teman bisa pahami bahwa meter persegi itu untuk luas. Jadi luas itu panjang kali lebar atau lebar kali tinggi dan seterusnya. Seperti itu. Oke, nanti di video berikutnya kita akan lanjutkan lagi part kedua untuk volume dinding, ya, seperti itu. Baik, saya kira itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.